Bab 1035 Wajah Sejati Gunung Lu. Karena, baik dari segi jumlah maupun kekuatan, cabang pembasmi iblis jelas jauh lebih lemah daripada keluarga Bai. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak yang tidak ada bandingannya, dan mereka tidak berada di liga yang sama. Para anggota keluarga Bai bergerak dalam sekejap, membentuk massa berwarna hitam. Ki kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul, menekan para anggota cabang pembasmi iblis yang tidak berani bergerak sama sekali. Bai Yudi mencibir di sudut mulutnya, "Apa, Bai Cuming, apakah kamu masih berencana untuk bertarung dengan keluarga Bai kita?" Kaisar pembunuh iblis marah sesaat, wajahnya merah karena marah, dan berharap dia bisa bertarung mati-matian. "Keluarga Bai, aku juga anggota keluarga Bai. Kita memiliki akar yang sama, jadi apa yang ingin kau lakukan? Hari ini adalah konferensi diskusi Dao. Apakah kamu masih ingat bahwa kamu adalah anggota keluarga Bai?" Bai Yudi tampak muram. "Saudaraku yang membela, apa yang terjadi? Lebih baik menjelaskannya dengan jelas. Hari ini adalah konferensi diskusi Dao. Lebih baik bersikap tenang dalam tindakanmu. Bagaimanapun, hal terpenting saat ini adalah klan iblis larangan, dan kita tidak dapat merusak keharmonisan internal kita." Pada saat ini, Kaisar Jueming keluar dengan panik dan mencoba menengahi. Pada saat yang sama, Kaisar Sineng bergegas keluar dengan niat yang sama dengan Kaisar Jueming. Mereka berdua sebenarnya tidak ingin menengahi, tetapi mereka hanya takut anggota keluarga Bai benar-benar akan bertarung dengan anggota cabang pembasmi iblis. Pertama, hari ini adalah konferensi diskusi Dao, jadi sebaiknya hindari konflik sebisa mungkin. Kedua, jika cabang pembasmi iblis runtuh, maka kedua faksi besar akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan keluarga Bai di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka secara tidak sadar ingin berdiri di pihak yang sama dengan Kaisar pembunuh iblis. Kaisar Sineng tersenyum ramah dan berkata, "Saudaraku yang membela, tidak bisakah kita selesaikan keluhan kita nanti?" Kaisar pembunuh iblis berkata dengan cemas, "Bai Yudi, Bai Wei, jika kalian ingin menyusahkanku, aku, Bai Cuming, akan mengakuinya. Namun, di lingkungan konferensi diskusi Dao ini, bukankah terlalu berlebihan bagi kalian untuk melakukannya?" Mendengar ini, Bai Yudi menyipitkan matanya dan tidak menjawab tetapi mengalihkan pandangannya ke Bai Wei. "Bai Wei, mengapa kamu menghentikan Bai Cuming tadi?" tanya Bai Yudi. Hal ini membuat banyak orang sangat malu. Ternyata Bai Yudi sendiri tidak tahu mengapa Bai Wei harus menghentikan Kaisar pembunuh iblis. Bai Yudi benar-benar tidak tahu. Meskipun keluarga Bai mereka akhirnya akan menyelesaikan masalah dengan cabang pembasmi iblis, saat itu belum waktunya. Namun, Bai Yudi berbeda, ia percaya tanpa syarat pada klannya, yang merupakan alasan mendasar bagi kemakmuran keluarga Bai mereka yang abadi. Melihat Bai Wei mengambil tindakan, dia tidak perlu bertanya mengapa, selama Bai Wei mengambil tindakan, dia akan segera mengambil tindakan juga. Ini juga merupakan tragedi Kaisar pembunuh iblis. Jika bukan karena ini, dia mungkin benar-benar menyelamatkan Lin Si. Sekarang, Bai Wei mendengar pertanyaan Bai Yudi dan mengalihkan pandangannya ke ring di atas. Dia berkata perlahan, "Saudara Sineng, Saudara Jueming. Dengan reputasi pribadiku sebagai jaminan, aku hanya butuh waktu minum teh untukku dan teman muda yang di ring di atas. Waktu minum teh sudah cukup, jangan khawatir, Yang Chen tidak akan membunuh Lin Si." Saatnya minum secangkir teh, Kaisar Sineng dan Kaisar Jueming saling berpandangan. Kaisar pembunuh iblis jelas belum mau menyerah, dan hanya ingin membujuk Kaisar Sineng dan Kaisar Jueming ketika Bai Yudi kemudian berkata dengan dingin, "Apa, tidak bisakah kalian bertiga menunggu waktu minum teh? Atau reputasi keluarga Bai kita bahkan tidak sepadan dengan waktu minum teh?" Meskipun kata-kata Bai Yudi penuh dengan dominasi, baik Kaisar Sineng maupun Kaisar Jueming tidak berani untuk tidak menurutinya. Kaisar Jueming segera berkata, "Saudara pembela sedang bercanda, dengan wajah saudara Bai Wei, waktu minum teh adalah masalah sepele." Meskipun Kaisar pembasmi iblis awalnya tidak mau, tetapi setelah berpikir matang-matang, saat dia mengira Yang Chen tidak akan membunuh Lin Si, dia pun melepaskan kekhawatirannya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada cincin itu, penasaran tentang apa hubungan antara Bai Wei dan Yang Chen.
Bagaimanapun, mereka tidak percaya bahwa Bai Wei akan memperjuangkan waktu minum teh untuk Yang Chen tanpa alasan. Melihat keluarga Bai sudah bisa mengendalikan situasi, Yang Chen menghela napas panjang lega, dan benar-benar rileks. Pada saat yang sama, dia juga mengagumi kekuatan keluarga Bai, terutama Bai Yudi. Dengan satu orang yang mengambil tindakan, 3 kaisar agung dari 3 fraksi besar semuanya memilih untuk menundukkan kepala. Saatnya minum secangkir teh, Yang Chen tidak akan melepaskan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini. Sekarang, saatnya baginya untuk mengungkap wajah asli Lin Si. Jika tidak ada yang salah, Lin Si juga harus menjadi setan sura merah. Yang Chen menyipitkan matanya. Dia memiliki pengalaman dalam mengungkap penyamaran setan sura merah dan tahu bagaimana melakukannya. Sekarang, melihat Lin Si, yang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, dia membakar api suci langit yang membara di tangannya dan meraihnya dengan tangan kosong. Tiba-tiba, Lin Si membalas dengan bola gas hitam, tetapi dia masih memiliki napas tersisa. Namun, bagaimana mungkin Yang Chen tidak siap? Dalam sekejap, api suci itu padam dan langsung membakar gas hitam, lalu langsung menjambak rambut Lin Si dengan tangan kosong. Pada saat ini, Kaisar Pembunuh Iblis merasa sangat cemas. Awalnya dia mengira Yang Chen tidak akan membunuh Lin Si, dan semuanya baik-baik saja. Namun, dia tidak menyangka niat Yang Chen adalah untuk mengungkap wajah asli Lin Si. Bagaimana dia bisa duduk diam? Namun, saat jarinya bergerak, Bai Yudi berkata dengan suara yang dalam, "Bai Chuming, aku menyarankanmu untuk jujur." Kaisar Sineng dan Kaisar Jueming juga menyadari sesuatu yang mencurigakan saat ini. Yang Chen tidak bermaksud membunuh Lin Si, jadi mengapa Kaisar Pembunuh Iblis begitu cemas? Hehe, saudara pembunuh, tidak ada salahnya menunggu sedikit lebih lama. Jangan khawatir, aku percaya pada saudara Bai Wei, dan teman muda yang tidak akan menyakiti Lin Si. Kata Kaisar Sineng. Pada saat yang sama, di atas ring. Tunjukkan padaku tubuhmu yang sebenarnya. Teriak Yang Chen keras sambil mencengkeram daging Lin Si. Seketika, dengan desisan, Yang Chen dengan brutal mencabik rambut dan daging Lin Si, memperlihatkan bahwa seluruh rambut dan daging di tubuhnya semuanya buatan. Saat dagingnya terkoyak, di bawahnya muncul tubuh mengerikan seperti binatang buas. Yang paling menonjol adalah tumbuhnya 2 tanduk di kepalanya, memancarkan aura menakutkan yang membuat orang-orang merinding. Hah! Saat semua orang di antara penonton melihat wajah asli Lin Si, mereka semua terkejut. Mereka yang berpengalaman dengan cepat membuat penilaian. Itu adalah setan sura merah dari suku setan terlarang. Itu adalah setan sura merah. Lin Si ini sebenarnya adalah setan sura merah yang menyamar, ini. Pada saat itu, seluruh hadirin terkejut. Bai Yudi awalnya penasaran dengan apa yang akan dilakukan Yang Chen, tetapi sekarang setelah dia melihatnya dengan jelas, dia juga tiba-tiba terkejut. Siapa yang mengira bahwa suku iblis terlarang akan begitu merajalela hingga menyusup ke konferensi diskusi Dao, dan bahkan bekerja di bawah Kaisar Pembasmi Iblis. Ketika Kaisar Pembunuh Iblis melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat, tetapi dia tahu betul bahwa dia harus melakukan sesuatu sekarang. Sebelum Bai Yudi dan yang lainnya sempat meminta penjelasan, Kaisar Pembasmi Iblis langsung berteriak, "Apa, kau makhluk keji, ternyata kau adalah anggota suku iblis terlarang, lihat saja aku akan menghancurkanmu." Bab 1036 Puncak Konferensi Diskusi Dao. Kaisar Pembunuh Iblis tampak gagah saat ia menyerang, melepaskan jejak telapak tangan menakjubkan yang langsung menembus tubuh Lin Si dan Iblis Sura Merah. Lin Si tidak pernah menyangka kalau dirinya tidak akan mati di tangan manusia lain, melainkan di tangan Kaisar Pembunuh Iblis. Saat Kaisar Pembunuh Iblis beraksi, itu melambangkan cara seorang kaisar. Jejak telapak tangan itu hancur dan meledak di dalam tubuh Lin Si, membuatnya menjadi bubur lembek, jiwanya berserakan. Jika semua orang tidak melihatnya dengan jelas, mereka bahkan tidak akan percaya bahwa setan sura merah baru saja muncul. Bai Yudi dan Bai Wei keduanya menoleh untuk melihat Kaisar Pembunuh Iblis. Demikian pula, Kaisar Sineng dan Kaisar Jueming juga turut menyaksikan. "Kau, saudara pembunuh iblis, apa yang kau lakukan? Terakhir kali kami menemukan beberapa iblis sura merah yang menyamar, kami membiarkan mereka bunuh diri. Sekarang, kami akhirnya menemukan iblis sura merah asli yang dapat kami manfaatkan, dan kami dapat memperoleh lebih banyak informasi darinya.
Mengapa kau membunuhnya? Kaisar Jueming bertanya dengan muram. Bai Yudi dan Bai Wei juga tidak menyangka Kaisar Pembunuh Iblis akan bersikap begitu tegas. Tadi, mereka hanya terkejut, tetapi siapa yang mengira Kaisar Pembunuh Iblis akan bersikap begitu tegas dan langsung membunuh Lin Si. Melihat Kaisar Pembasmi Iblis, wajahnya tampak benar, dan dia berkata, "Saudara Jueming, aku baru saja bersikap impulsif. Lin Si, sungguh bibit yang bagus. Awalnya aku menghargainya, siapa sangka dia sebenarnya adalah seseorang dari suku iblis terlarang. Cintaku padanya sangat dalam, dan kebencianku sangat kuat." Kaisar Jueming buru-buru menghibur, "Saudara pembunuh iblis, tenang saja. Beberapa hal berada di luar kendali kita. Bagaimanapun, Lin Si adalah anggota suku iblis terlarang, bukan salah satu dari kita, hatinya pasti berbeda, dan dia harus mati." Kaisar Sineng pun menghiburnya, "Ya, saudara pembunuh iblis, santai saja." Kaisar Pembunuh Iblis mengangguk dan berkata, "Ya, aku tahu. Terima kasih atas perhatian kalian berdua. Haha, sama-sama, sama-sama." Kaisar Jueming dan Kaisar Sineng tidak dapat menahan senyum bahagia. Namun, meski keduanya tampak begitu di permukaan, di balik layar, mereka saling bertukar pandang dengan Bai Yudi dan Bai Wei. Bagi karakter selevel mereka, satu tatapan saja sudah cukup untuk mengetahui apa yang dipikirkan satu sama lain. Itu hanya candaan. Lin Si adalah setan sura merah dan sering digunakan oleh Kaisar Pembasmi Iblis. Ditambah lagi dengan reaksi Kaisar Pembasmi Iblis dari awal hingga akhir, jika mereka tidak mencurigai Kaisar Pembasmi Iblis, mereka akan menjadi orang bodoh. Akan tetapi, mereka tidak mau mengungkapkan kecurigaan mereka terhadap siapapun di permukaan. Mereka harus menghiburnya terlebih dahulu dan kemudian mengambil tindakan. Jadi, Kaisar Sineng dan Kaisar Jueming hampir tidak pernah mendiskusikan pendapat mereka. Mereka menghibur Kaisar Pembunuh Iblis dan bertukar pandang dengan Bai Yudi dan Bai Wei, mengetahui bahwa mereka bukanlah satu-satunya orang yang curiga bahwa Kaisar Pembunuh Iblis mempunyai masalah. Kaisar Pembunuh Iblis juga bukan orang bodoh. Hanya dengan sekilas pandang, dia merasa ada yang salah dengan suasananya. Dia tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bisa dia tinggali lama-lama. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Yang Chen telah menjadi pusat perhatian semua orang. Belum lagi hubungannya dengan Kaisar Bai Wei, tetapi hanya dengan mengungkap identitas Lin Si sebagai setan sura merah, Yang Chen telah mendapatkan persetujuan semua orang. Apa makna inti sebenarnya dari konferensi diskusi Dao? Yaitu bersatu melawan musuh bersama dan menghadapi suku iblis terlarang. Yang Chen kini telah secara langsung mengungkap identitas salah satu anggota suku iblis terlarang, dan dengan alam bela diri bumi tingkat kedua, mengalahkan iblis terlarang tingkat ketujuh. Hal ini sangat meningkatkan moral dan membuat banyak orang yang awalnya takut terhadap suku iblis terlarang merasa tenang. Hal ini membuat Kaisar Sineng tertawa terbahak-bahak dan dia sangat senang. "Yesu, cepat panggil teman muda Yang. Aku ingin bertemu dengan si kecil ini." "Wah, ini hebat." Kaisar Sineng tertawa gembira, langsung memanggil Yesu, ingin bertemu Yang Chen secara langsung. Dia melakukan ini bukan karena alasan lain, tetapi karena Yang Chen telah mengalahkan setan sura merah. Bahkan jika Yang Chen tidak mendapatkan tempat pertama di babak kedua kompetisi, Sekte Donghuang masih lebih dari puas. Setidaknya setelah pertempuran ini, Sekte Donghuang telah memenangkan hati orang-orang. Yesu tidak berani menunda-nunda, bergegas pergi menjemput Yang Chen. Sementara itu, banyak orang mulai berbicara. Bai Yudi dan Bai Zhang sangat penasaran tentang bagaimana Bai Wei mengetahui identitas asli Lin Si dan juga penasaran tentang identitas Yang Chen dan bagaimana mereka bertemu. Namun, Bai Wei tetap tutup mulut, tidak menunjukkan niat untuk menjelaskan. Bagaimanapun, dia telah berjanji kepada Yang Chen bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan mengungkapkan identitas Yang Chen. Adapun Kaisar Pembunuh Iblis, dia, dengan baik hati, dibujuk oleh Kaisar Jueming. Tampaknya Kaisar Jueming membujuk, tetapi sebenarnya, siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat melihat bahwa Kaisar Jueming sedang mengulur-ulur waktu dengan Kaisar Pembasmi Iblis. Bagaimanapun, hubungan mereka tidak begitu baik. Sementara itu, Yang Chen dipanggil oleh Kaisar Sineng dan setelah dipuji olehnya, banyak orang dari Sekte Donghuang tidak dapat menahan rasa iri.
Bahkan Yesu pun iri pada Yang Chen. Dipuji secara langsung oleh Kaisar Sineng adalah sebuah kehormatan, sebuah simbol. Tahukah Anda apa itu eksistensi seorang kaisar? Itu adalah puncak dari seniman bela diri manusia, dan dipuji oleh tokoh seperti itu berarti pengakuan. Sahabat muda Yang, kemampuanmu membawa Sekte Donghuang ke titik ini hari ini adalah bakat dan kontribusimu. Sekarang bukan saatnya bagiku untuk memberimu apapun, tetapi izinkan aku berjanji, terlepas dari kinerjamu setelahnya, aku akan memberimu hadiah besar. Tentu saja, jika kamu tampil lebih baik dan bisa mendapatkan tempat pertama di babak kedua atau ketiga kompetisi, aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Kaisar Sineng berkata dengan tegas. Komitmen seorang kaisar tidak ternilai harganya. Hati Yang Chen juga penuh dengan harapan, tetapi dia tahu jalannya dunia dan berkata, Kaisar senior terlalu memujiku. Junior ini berasal dari gerbang Luosheng, sekte cabang Sekte Donghuang, dan sudah menjadi tugasku untuk melayani Sekte Donghuang. Entah perkataan Yang Chen sekadar sopan atau tulus, namun hal itu membuat Kaisar Sineng senang. Dia tertawa terbahak-bahak, teman muda Yang, kamu masih sangat muda tetapi tidak sombong atau tidak sabaran. Temperamen ini sangat bagus. Baiklah, kamu masih memiliki beberapa pertempuran berat di depanmu. Beristirahatlah sebentar, dan aku akan menyiapkan beberapa umpan meriam untuk memberimu waktu pemulihan yang cukup. Setelah itu, kamu harus berusaha lebih keras. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan tawa, tetapi dia dengan cepat menjawab. Kaisar Sineng segera membuat pengaturan. Yesu tentu tahu apa yang harus dilakukan, mengatur beberapa umpan meriam untuk membeli cukup waktu pemulihan bagi Yang Chen. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat sekarang bahwa kehadiran Yang Chen benar-benar seorang jagoan, mampu mengalahkan setan sura merah tingkat ke-7 di alam bela diri bumi tingkat kedua, dan tingkat ini bukanlah gertakan. Jadi, setelah Yang Chen pulih, Yesus sekali lagi mengatur agar dia naik panggung. Saat dia melangkah ke panggung lagi, Yang Chen telah menjadi pusat perhatian. Puncak dari konferensi diskusi Dao dimulai ketika Yang Chen melangkah ke atas ring sekali lagi. Bab 1037 Iblis Kekuatan Raksasa. Tidak peduli apakah itu pusat perhatian sekte Taoisme kerajaan atau pusat perhatian cabang pembasmi iblis, keduanya ditekan. Tepatnya, hal itu tidak ditekan oleh sekte Kaisar Timur, melainkan oleh Yang Chen sendiri. Pada titik ini, baik sekte Taoisme kerajaan maupun cabang pembasmi iblis cukup tertekan, karena dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah menggunakan semua metode terkuat mereka. Meski begitu, mereka tetap gagal meraih kemenangan, yang membuat moral mereka merosot drastis. Siapa yang bisa membayangkan bagaimana mereka akan terus berjuang? Seperti dugaannya, dalam pertarungan ring baru, Yang Chen berhasil menghancurkan dua petarung tahap kelima alam bela diri bumi dan memenangkan pertandingan. Dia menang lagi, meraih 10 kemenangan berturut-turut yang menakjubkan. Ketika Yang Chen bertarung untuk ke-11 kalinya, baik cabang pembasmi iblis maupun sekte Taoisme kerajaan tidak dapat lagi mengeluarkan karakter yang kuat, karena mereka semua telah disingkirkan oleh Yang Chen sendiri. Ke-11 kemenangan berturut-turut Yang Chen berarti bahwa ia telah menyingkirkan total 22 orang. Sekte Taoisme kerajaan dan cabang pembasmi iblis hanya dapat mengirimkan beberapa seniman bela diri tingkat keempat alam bela diri bumi untuk bertarung. Akan tetapi, bahkan seniman bela diri alam bela diri bumi tingkat kelima pun tidak dapat membantu, apalagi yang berada di alam bela diri bumi tingkat keempat. Tekanan Yang Chen berkurang seiring berjalannya waktu karena lawan-lawannya semakin lemah. Kaisar pembasmi iblis tampaknya telah menyerah, tetapi sekte Taoisme kerajaan masih belum mau menyerah. Namun, tidak peduli seberapa tidak relanya mereka, itu sudah tidak ada gunanya. Jika mereka lebih memperhatikan Yang Chen sejak awal dan menemukan cara untuk menargetkannya bersama dengan cabang pembunuh iblis, kejadian ini mungkin tidak akan terjadi. Namun, pada saat mereka ingin memperhatikan, situasinya sudah tidak dapat diubah lagi. Pada akhirnya, Yang Chen, dengan 34 kemenangan berturut-turut yang menakjubkan, membantu sekte Kaisar Timur membalikkan keadaan dan berhasil memenangkan kompetisi putaran kedua. Ketika kejadian ini terjadi, semua orang tercengang. Hanya satu kata yang terlintas dalam pikiran mereka. Itu adalah comeback. Ya, apa yang dilakukan Yang Chen sekarang memang merupakan sebuah comeback.
Semua orang mengira bahwa Sekte Kaisar Timur pasti akan kalah dan bahkan kehilangan muka, tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa kemunculan Yang Chen akan membantu Sekte Kaisar Timur membalikkan keadaan yang mustahil itu. Sungguh sulit untuk mempercayainya. Sekte Taoisme Kerajaan dan cabang pembasmi iblis dikalahkan sepenuhnya oleh satu orang ini. Dia tampaknya memiliki hubungan dengan Kaisar Bai Wei. Dia pasti luar biasa. Sekarang dia memiliki Sekte Kaisar Timur sebagai pendukungnya. Kerumunan sedang berdiskusi, orang-orang dari Sekte Taoisme Kerajaan dan cabang pembasmi iblis semuanya mendesah. Akan tetapi, hal itu berbeda bagi Kaisar Agung Putus Asa tingkat tinggi dan Kaisar Pembasmi Iblis. Kaisar Pembunuh Iblis tampaknya sungguh-sungguh memperhatikan Yang Chen yang membantu Sekte Kaisar Timur membalikkan keadaan, tetapi pikirannya telah lama melayang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ngeri. Bahkan dia merasa identitasnya mungkin telah terungkap, dan tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Jadi setelah memikirkannya matang-matang, Kaisar Pembunuh Iblis mempertimbangkan untuk pergi. Namun, saat berbicara tentang kepergian, Kaisar Pembunuh Iblis merasa bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan dua kata itu. Karena Kaisar Jue Ming sama sekali tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan Sekte Huangdao, dia mengobrol dengan dirinya sendiri sepanjang waktu, dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Kaisar Jue Ming tampaknya menjadi banyak bicara dalam sekejap, yang membuatnya tidak tahu harus mulai dari mana tentang keinginannya untuk pergi. Semakin Kaisar Jue Ming bersikap seperti ini, semakin berbahaya pula yang dirasakan Kaisar Pembunuh Iblis. Dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh seseorang. Saudara Pembunuh Iblis, mungkin kau tidak tahu, haha, gadis yang kuperkenalkan padamu, menjamin bahwa kekuatan dan bakatnya adalah pilihan terbaik, dan dia sangat mengagumi cabang Pembunuh Iblis milikmu. Kau harus memperkenalkannya kepada anggota sektemu suatu hari nanti, dan biarkan mereka bertemu, Kaisar Jue Ming berkata tanpa henti. Kaisar Pembunuh Iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela, Saudara Jue Ming, mari kita bicarakan ini nanti. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan aku mungkin harus pergi. Saudara Pembasmi Iblis, apa terburu-buru? Teman muda kita yang baru saja memenangkan pertempuran kedua, dan klimaksnya baru saja dimulai. Masalah mendesak apa yang Anda miliki sekarang yang mungkin lebih penting daripada konferensi diskusi Dao? Kompetisi masih berlangsung, dan pertempuran ketiga akan segera dimulai. Pada saat itu, klan iblis larangan yang kita tangkap akan dibawa keluar. Itulah klimaks yang sebenarnya. Haha, saya benar-benar ingin tahu tentang orang kecil pemberani mana di antara kelompok ras manusia kita yang dapat mencapai keberhasilan membasmi iblis lagi. Kaisar Jue Ming tertawa. Mendengar ini, Kaisar Pembunuh Iblis segera menelan kata-katanya, dan wajahnya tidak bisa tidak menjadi gelap. Dia bisa melihatnya sekarang, Jue Ming sengaja menghalanginya. Tapi, apa pilihan yang dimilikinya sekarang? Pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai, Saudara Pembasmi Iblis, tunggu saja. Jue Ming berkata sambil tersenyum acuh tak acuh, mengapa kamu tidak segera mengeluarkan suku iblis yang kita tangkap, sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas perbedaan antara mereka dan setan suram merah tadi. Kaisar Sineng juga memberikan instruksi, ingatlah untuk berhati-hati, suku iblis itu sangat ganas, ingatlah untuk mengikuti dengan cermat para senior alam bela diri surgawi yang memimpinmu. Maka, di bawah pimpinan beberapa pendekar alam bela diri langit, hanya dalam waktu secangkir teh, sebuah kereta besar membawa sangkar besi yang mencolok, dan di dalam sangkar besi itu, ada makhluk raksasa yang dipenjara. Sekilas, tidak sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah iblis terlarang. Namun, penampilannya sama sekali berbeda dari iblis sura merah. Selain simbol uniknya yang memiliki dua tanduk di kepalanya, tubuhnya jauh lebih besar daripada iblis sura merah. Itu adalah iblis kekuatan raksasa. Beberapa orang yang berpengalaman memandang setan raksasa yang terkurung dalam sangkar dan berseru kaget. Karena kitab kuno mencatat sejarah klan iblis larangan, setiap orang dapat membuat penilaian dasar. Iblis kekuatan raksasa dan iblis sura merah serupa, keduanya termasuk di antara beberapa suku iblis yang lebih umum di klan iblis larangan. Ada rumor yang mengatakan bahwa iblis kekuatan raksasa memiliki kekuatan tak terbatas, dan tubuhnya seukuran bukit kecil.
Bahkan iblis kekuatan raksasa yang paling tinggi pun tingginya ratusan zang. Iblis kekuatan raksasa ini seharusnya hanya ada di alam bela diri bumi. Yang Chen juga melihat iblis kekuatan raksasa dan mengerutkan kening saat melihatnya. Iblis kekuatan raksasa alam bela diri bumi. Yang Chen tertegun sejenak. Kalau iblis ini hanya berada di alam bela diri bumi lapisan ke-7 lapisan ke-6, dengan kemampuannya, dia pasti akan kesulitan untuk mengatasinya, tetapi puncak alam bela diri bumi akan sedikit dilebih-lebihkan, dan mustahil baginya untuk mengalahkannya dengan kemampuannya saat ini. Memikirkan hal ini, dia mengangkat bahu. Bagaimanapun, dia telah membantu Sekte Dong Huang memenangkan pertempuran tingkat kedua, dan bagaimana memenangkan pertempuran ketiga, tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan cara ini, ketika iblis dikirim ke sini, Si Neng tiba-tiba bergerak. Dia langsung melambaikan tangannya, membuka sangkar, lalu membungkus iblis kekuatan raksasa dengan untaian ki sejati seperti sutra, membuat iblis kekuatan raksasa tidak dapat melawan untuk melarikan diri meskipun kesakitan. Kaisar Sineng berkata, kalian semua harus melihat dan dapat menilai sendiri. Iblis ini adalah iblis kekuatan raksasa, iblis raksasa dengan kekuatan luar biasa di klan iblis larangan. Kekuatan iblis ini telah mencapai puncak alam bela diri bumi. Jika ia mengerahkan kekuatan penuhnya, bahkan seorang seniman bela diri dari alam bela diri surgawi setengah langkah tidak akan menjadi lawannya. Bahkan seorang seniman bela diri alam bela diri surgawi awal mungkin tidak dapat mengalahkannya dengan mantap. Setelah mengatakan itu, Kaisar Sineng berhenti sejenak, lalu berkata, tapi kenapa? Mereka yang dapat menaklukkan ras iblis larangan secara individu adalah pahlawan dalam ras kita. Bab 1038 pendapat Anda tentang ini. Siapapun yang bisa melakukannya akan menjadi pahlawan konferensi diskusi Daoku. Baru saja, Yang Silin dari Sekte Dong Huangku telah memberikan pertunjukan yang bagus untuk semua orang. Sekarang saatnya untuk melihat siapa lagi yang memiliki level untuk menaklukkan iblis lain dan meningkatkan moral umat manusia kita sebelum perang. Kata Kaisar Sineng. Kata-kata ini pastinya telah membangkitkan semangat semua orang ke titik tertinggi. Banyak seniman bela diri yang ingin mencoba, ingin maju dan bertarung dengan iblis kekuatan raksasa. Lagi pula, semua orang ingin mendapatkan ketenaran dan kekayaan seperti Yang Chen. Dan Kaisar Sineng cukup pintar untuk dengan cekatan menyingkirkan kata pengikut dari Yang Chen dan mengubahnya menjadi seseorang dari Sekte Kaisar Timur. Terlebih lagi, ketika menyangkut iblis kekuatan raksasa, dia diam-diam memuji dirinya sendiri melalui Yang Chen. Melihat minat semua orang telah bangkit, Kaisar Sineng menganggukkan kepalanya dengan puas, baiklah, saya sangat senang bahwa kalian semua memiliki antusiasme seperti itu. Sekarang, saya akan menempatkan iblis kekuatan raksasa di cincin unik ini dengan beberapa lapisan pembatasan yang telah saya buat. Setiap seniman bela diri di bawah alam bela diri surga dapat menantang iblis ini, tetapi satu per satu. Siapapun yang berhasil terlebih dahulu, kekuatan yang diwakilinya, dapat memenangkan putaran kompetisi ini. Begitu kata-kata itu terucap, Kaisar Sineng memukul sebuah cincin di sudut dengan telapak tangannya dari udara tipis. Cincin ini telah dipersiapkan sebelumnya dan jauh lebih besar daripada cincin di sebelahnya. Setelah Kaisar Sineng menamparnya, larangan itu langsung muncul. Kelahiran larangan ini sangat jelas, dengan aliran air yang mengalir deras seperti air terjun dari udara, mengelilingi keempat sisinya. Setan kekuatan raksasa kemudian dipenjara di dalam cincin yang dipenuhi aliran air. Begitu larangan itu lahir, Kaisar Sineng melambaikan tangannya yang besar dan langsung melemparkan iblis kekuatan raksasa ke dalam ring yang penuh dengan penghalang yang membatasi. Iblis kekuatan raksasa mencoba menerobos batasan-batasan itu, tetapi setiap kali ia menyentuhnya, ia akan segera menjerit kesakitan, membuatnya jelas bahwa dengan adanya batasan-batasan ini, iblis kekuatan raksasa tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika ia mau. Baiklah, sekarang kalian semua boleh maju. Ingat, jika kalian gagal, akan ada wasit alam bela diri surga di samping kalian untuk menyelamatkan kalian, tetapi setelah gagal, kalian tidak akan memiliki kualifikasi untuk menantang lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kaisar Sineng kembali ke tempat duduknya. Dalam sekejap, banyak seniman bela diri bergegas keluar, mencoba menjadi yang pertama memasuki ring.
Kebanyakan orang melakukan ini terutama karena mereka melihat betapa menggembirakannya Yang Chen dalam mengungkap setan sura merah tadi, dan sekarang mereka ingin meniru Yang Chen dan memperoleh ketenaran sekaligus kekayaan. Jika bukan karena Yang Chen, banyak orang mungkin lebih khawatir tentang cara memanfaatkan peluang terbaik untuk mengalahkan iblis saat ini, karena mereka yang memakan kepiting terlebih dahulu seringkali harus membayar harganya. Kenyataannya memang demikian, seorang pendekar di puncak alam bela diri bumi mengambil inisiatif untuk maju, mengira bahwa ia telah memperoleh keuntungan. Akan tetapi, begitu ia benar-benar bertarung dengan iblis kekuatan raksasa, ia menemukan bahwa kekuatan iblis itu luar biasa kuat. Begitu iblis kekuatan raksasa itu bergerak, seluruh cincin itu tampak hancur, dan kekuatannya yang luar biasa bahkan membuat udara bergetar samar. Raungan setan itu membuat semua orang merasakan telinganya bergetar dan pikiran mereka terganggu. Bahkan tanpa konfrontasi langsung, hanya faktor-faktor ini saja yang membuatnya tak tertahankan bagi semua orang. Selain itu, iblis kekuatan raksasa tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi kecepatannya dan aspek lainnya juga tidak buruk. Setelah satu putaran pertarungan, pendekar puncak alam bela diri bumi segera dikalahkan dan kembali. Untungnya, wasit alam bela diri surga yang sedang menyaksikan pertempuran itu turun tangan lebih awal dan menyelamatkan prajurit alam bela diri bumi puncak. Meski begitu, orang masih bisa melihat kekuatan setan kekuatan raksasa melalui keadaan prajurit yang acak-acakan itu. Namun, hal ini tidak mengurangi antusiasme sebagian besar seniman bela diri untuk bertindak. Memikirkan hadiah yang akan mereka dapatkan setelah menang, seorang prajurit alam bela diri bumi setengah langkah lainnya melangkah maju segera setelah prajurit alam bela diri bumi puncak dikalahkan. Petarung alam bela diri bumi setengah langkah ini jelas lebih kuat daripada petarung yang mengambil inisiatif tadi, namun pada akhirnya dia juga dikalahkan. Alhasil, yang ketiga, yang keempat, satu demi satu, para prajurit mengambil tindakan, dan dalam sekejap mata, lebih dari selusin seniman bela diri yang antusias maju untuk menemui iblis kekuatan raksasa. Namun, hasilnya tetap sama saja, semuanya kalah. Yang Chen tidak ikut campur dalam kegembiraan itu, hanya berdasarkan level yang ditunjukkan oleh iblis kekuatan raksasa, tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia naik. Kecuali seseorang dapat membantunya melukai iblis kekuatan raksasa, dia tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang bahkan tidak dapat ditangani oleh alam bela diri bumi setengah langkah. Pemimpin sekte, aku ingin maju dan mencoba. Pada saat ini, Zhou Qing, penuh semangat, ingin maju dan bertarung melawan iblis kekuatan raksasa sampai mati. Melihat antusiasme Zhou Qing, Yang Chen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Awalnya dia ingin memberitahu Zhou Qing bahwa peluangnya untuk menang melawan iblis kekuatan raksasa itu tipis. Namun, setelah memikirkannya, dia berkata, hati-hati. Ya, pemimpin sekte. Zhou Qing dengan bersemangat melangkah maju. Yang Chen mendesah pelan, bukan karena dia tidak ingin menghentikan Zhou Qing, tetapi apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia melakukannya. Semua orang tahu bahayanya, tetapi mereka semua memiliki keinginan untuk membunuh iblis dan mencapai ketenaran hanya dengan satu pertempuran. Karena Zhou Qing yang mengungkitnya, itu berarti dia juga memiliki ide ini. Yang Chen bisa menghentikan orang, tetapi tidak hati mereka. Untungnya, dengan adanya wasit alam bela diri surga di dekatnya, tidak ada bahaya nyata yang mengancam nyawa Zhou Qing. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba Yesu muncul di sampingnya tanpa disadari, mengejutkan Yang Chen, yang berkata, Senior Ye. Teman muda Yang, leluhur sedang mencarimu, ikutlah denganku. Yesu tersenyum. Kaisar Sineng mencariku. Yang Chen tidak bisa menahan rasa bingungnya, dan segera mengikuti Yesu untuk menemukan Kaisar Sineng. Segera, ketika Yang Chen muncul kembali, Yesu telah membawanya ke sisi Kaisar Sineng. Ekspresi Kaisar Sineng tetap ramah, dan saat melihat Yang Chen, senyumnya semakin hangat, katanya, teman muda Yang, kita bertemu lagi. Kaisar senior, apa maksudmu memanggilku ke sini? Yang Chen tidak bisa menahan rasa bingungnya. Haha, bukan apa-apa. Teman muda Yang, kau tampaknya tahu banyak tentang klan iblis larangan. Ketika aku melihatmu bergerak, kau menargetkan titik lemah iblis sura merah. Terutama apimu, itu adalah api suci yang menahan makhluk jahat. Kata Kaisar Sineng.
Penglihatannya begitu tajam sehingga ia dapat menganalisis beberapa hal hanya dengan satu lirikan. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menipu Kaisar Sineng, Yang Chen berkata dengan jujur, "Kaisar senior, saya tidak sengaja menguraikan setan sura merah sebelumnya, jadi saya kira saya memiliki beberapa wawasan unik tentang klan setan larangan. Kalau tidak, saya tidak akan dapat mengungkap identitas setan sura merah hari ini." Yah, lumayan. Apa pendapatmu tentang iblis berkekuatan raksasa ini? Bisakah kau menemukan kelemahannya? Kaisar Sineng berkata dengan santai, ia ditangkap oleh cabang pembasmi iblis, dan tidak seorang pun tahu proses penangkapannya. Informasi yang diperoleh dari interogasi juga ada pada cabang pembasmi iblis. Jadi, kita tidak tahu kelemahan iblis berkekuatan raksasa ini. Yang Chen terkejut mendengar ini. Ternyata Kaisar pembunuh iblis cukup kejam. Untuk melindungi dirinya sendiri, ia mengkhianati rakyatnya terlebih dahulu. 1039 Kau pikir kami tidak tahu? Mendengar ini, jantung Yang Chen berdebar kencang. Orang lain mungkin tidak tahu pikiran jahat apa yang dimiliki Kaisar pembasmi iblis, tetapi bagaimana mungkin dia tidak jelas tentang itu? Kaisar pembasmi iblis dan Lin Si kemungkinan besar bersekongkol. Mempertimbangkan apa yang dikatakan Kaisar Sineng sekarang, Yang Chen merasa semakin yakin tentang kecurigaannya. Di permukaan, Kaisar pembasmi iblis membantai iblis dan menangkap iblis berkekuatan raksasa, melakukan banyak tindakan hebat yang menjunjung tinggi martabat manusia. Namun setelah dipikir-pikir, mengapa tidak ada orang lain yang dapat menemukan satu pun iblis terlarang, tetapi hanya dia yang memiliki kemampuan ini? Kaisar pembunuh iblis mencoba menutupi identitas aslinya melalui berbagai cara. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kaisar pembasmi iblis, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Kaisar Sineng, tadi, ketika junior itu mengungkap identitas asli Lin Si, tidakkah menurutmu mungkin ada sesuatu yang mencurigakan selain Lin Si?" Butuh keberanian yang cukup besar bagi Yang Chen untuk mengucapkan kata-kata ini, karena seseorang setingkat juniornya tidak berhak membahas hal-hal yang berkaitan dengan tokoh-tokoh setingkat Kaisar. Meskipun Bai Wei hadir, Yang Chen masih belum merasa sepenuhnya tenang. Dia tidak dapat menjamin bahwa kekuatan satu orang dapat sepenuhnya mengungkap wujud asli Kaisar pembasmi iblis. Kaisar Sineng, dengan senyum yang tidak terlihat seperti senyum, berkata, "Maksudmu Kaisar pembunuh iblis, kan?" Awalnya, Yang Chen agak khawatir, tetapi ketika mendengar Kaisar Sineng secara belak-belakan menyebut Kaisar pembasmi iblis, dia sempat berpikir bahwa dia terlalu banyak berpikir. Para kaisar memiliki alasan untuk hidup begitu lama dan memastikan kemakmuran rakyat mereka sendiri. Melihat penampilan Kaisar Sineng, tampaknya dia sudah mengetahuinya selama ini. Kaisar Sineng berkata perlahan, "Sahabat muda Yang, apakah menurutmu kita akan begitu bodoh hingga tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Kaisar pembasmi iblis?" "Junior itu terlalu khawatir," kata Yang Chen. "Baguslah kalau kalian punya kekhawatiran seperti itu. Sebenarnya, aku, Kaisar Jueming, dan 3 kaisar keluarga Bai jarang berkomunikasi. Tapi kita hanya perlu saling menatap mata untuk tahu apa maksud kita. Apakah kalian merasa bahwa jika kalian merasakan sesuatu yang mencurigakan tentang Kaisar pembasmi iblis, kalian harus bertindak sekarang? Apa gunanya bertindak sekarang? Itu hanya akan memperburuk keadaan, menciptakan kekacauan di dalam barisan kita bahkan sebelum kita mulai melawan iblis terlarang. Bahkan jika Kaisar pembasmi iblis dikalahkan dan dipermalukan, moral semua orang akan terguncang, dan berita tentang pertikaian internal akan menyebar. Apa gunanya itu bagi aliansi ras manusia kita? Bukankah itu hanya mengundang klan iblis larangan untuk mengambil keuntungan dari keadaan kita yang melemah? Kata Kaisar Sineng. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk menyadari kesalahannya dan tertawa, pandangan ke depan Kaisar senior benar-benar mendalam, junior masih harus banyak belajar. Pihak lain benar. Bahkan jika mereka menduga bahwa Kaisar pembunuh iblis menyembunyikan sesuatu, mengambil tindakan gegabah tidak akan menguntungkan siapapun. Lalu bagaimana kita harus menghadapi Kaisar pembunuh iblis? Yang Chen bertanya. Stabilkan situasi dan tunggu kesempatan yang tepat, kata Kaisar Sineng. Menstabilkan. Bagaimana? Yang Chen bingung. Kaisar Sineng terkekeh, lihat saja, dan kau akan tahu caranya.
Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dan mendapati bahwa Kaisar Jueming dan Kaisar Pembasmi Iblis duduk bersama seperti saudara dekat, mengobrol dengan gembira. Jelas apa yang sedang terjadi sekarang. Dia menggenggam kedua tangannya dan berkata, si junior mengerti. Ternyata, para ahli tingkat Kaisar ini telah lama memikirkan hal-hal seperti itu, dan mereka melakukannya tanpa melakukan tindakan apapun. Itu benar-benar mengerikan. Kaisar Sineng mengusap dagunya, baiklah, mari kita kembali ke topik yang sedang kita bahas. Sebelum menyelesaikan masalah lain, mari kita pertimbangkan terlebih dahulu cara mengalahkan iblis kekuatan raksasa ini. Bagaimanapun, siapapun yang mengalahkannya akan memenangkan kompetisi ini. Makna dari perkataannya sangat jelas. Sekte Donghuang telah memenangkan satu kompetisi, dan jika mereka memenangkan yang lain, mereka akan benar-benar menjadi pemimpin aliansi. Pada saat itu, tak seorang pun berani menentang kekuasaan mereka. Yang Chen menatap iblis kekuatan raksasa di atas panggung, kedua tangannya di belakang punggung dan ekspresinya serius. Ia menduga bahwa Kaisar Pembasmi Iblis awalnya punya rencana bagus, ingin memanfaatkan Lin Si dan kemudian entah bagaimana menciptakan ilusi mengalahkan iblis kekuatan raksasa. Dengan cara ini, Kaisar Pembasmi Iblis akan memperoleh hak atas posisi pemimpin aliansi. Jika posisi pemimpin aliansi diambil oleh seseorang dengan motif tersembunyi sebelum pertempuran melawan klan iblis terlarang dimulai, itu akan benar-benar mengerikan. Setelah memikirkannya, Yang Chen berkata, Kaisar Senior, kekuatan, kecepatan, dan aspek-aspek lain dari iblis kekuatan raksasa semuanya cukup sempurna. Hampir tidak ada kelemahan. Jika saya harus menyebutkan kelemahan, sejauh yang saya ketahui, iblis terlarang dari klan iblis larangan memiliki kelemahan yang sama. Oh, ceritakan padaku, tanya Kaisar Sineng dengan rasa ingin tahu. Yang Chen berkata, kelemahan ini terletak pada tanduk ganda mereka. Saat iblis terlarang dari klan iblis larangan memiliki masalah dengan tanduk gandanya, kekuatannya langsung berkurang drastis. Namun, apa maksudnya? Namun, Yesu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Namun, setiap iblis terlarang akan melakukan yang terbaik untuk melindungi tanduk gandanya. Jadi, kecuali Anda memiliki keyakinan mutlak, tidak perlu secara sengaja menargetkan tanduk ganda iblis terlarang, karena hal itu mungkin kontraproduktif. Itu mungkin tidak menghasilkan hasil yang baik, jelas Yang Chen. Kelemahan ini dipelajari dari pikiran setan sura merah yang awalnya menyamar sebagai rubah perak. Namun, efeknya tidak signifikan, jadi Yang Chen tidak menggunakan strategi ini saat menghadapi Lin Si, sebaliknya, ia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menang. Kaisar Sineng mengerutkan kening, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengalahkan iblis kekuatan raksasa ini? Begitu banyak orang datang ke konferensi diskusi Daoku hari ini, namun, tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengalahkan satupun iblis kekuatan raksasa. Baiklah, jika kamu ingin mengalahkannya, aku punya metode, Yang Chen tiba-tiba berkata. Metode apa? Mata Kaisar Sineng berbinar, karena dia tidak menyangka Yang Chen punya rencana bahkan ketika dia tidak bisa mengetahui kelemahan iblis kekuatan raksasa. Metode ini tidak sederhana, tetapi juga tidak sulit. Selama seseorang dapat menggunakan kekuatan penuhnya, belum lagi memotong tanduk ganda iblis kekuatan raksasa, selama mereka dapat menyebabkan beberapa cedera padanya, aku akan menemukan cara untuk mengalahkan iblis kekuatan raksasa. Kata Yang Chen. Mendengar ini, Kaisar Sineng menyipitkan matanya dan menatap iblis kekuatan raksasa, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh, teman muda Yang, apakah kamu yakin? Iblis kekuatan raksasa ini berada di puncak alam bela diri bumi. Itulah sebabnya aku butuh seseorang untuk membantuku. Tentu saja, jika mereka bisa mengalahkannya sendiri, itu lebih baik, Yang Chen tersenyum dan berkata. Saya mengerti. Yesu, kumpulkan 10 kultivator alam bela diri surgawi setengah langkah terbaik dari sekte kita yang belum berpartisipasi dalam tantangan, dan ingat, semakin cepat semakin baik. Kaisar Sineng memerintahkan. Perintah Kaisar Sineng seberat gunung Tai, dan Yesu tidak berani menentangnya. Dia segera berlari turun dan mulai memberikan instruksi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 10 ahli alam bela diri surgawi setengah langkah dikumpulkan oleh Yesu. Tidak terlalu sulit bagi sekte dengan standar sekte Donghuang untuk menemukan 10 ahli seperti itu.
Kini, ketika ke-10 pendekar alam bela diri surgawi setengah langkah itu muncul, mereka semua tampak panik dan tersanjung, menatap Kaisar Sineng dengan penuh hormat, dan tak dapat menahan diri untuk berteriak penuh hormat.